Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulianti dari kelas 12 IPA 1 Sekolah SMA Negeri 1 Mtai Hidayat Selatan. Di sini saya akan menyampaikan cerita singkat tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia adalah seorang ulama, intelektual, dan presiden. Lahir dari kalangan pesantren, Gus Dur mewarisi garis keturunan ulama terkemuka di lingkungan Nahdlatul Ulama NU. Ayahnya adalah Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, Menteri Agama Republik Indonesia di tahun 1949. Sementara ibunya Solihah adalah pendiri pondok pesantren di Denanyar, Jombang. Meski anak kiai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh yang menganggap NU perlu direformasi. Setelah melalui perdebatan panjang, Gus Dur akhirnya menahkodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan Tahfiz Ormas tersebut pada tahun 1984. Dalam catatan Gray Barton, hal ini membuat NU dapat bersaing Muhammadiyah yang memperkuat jejaring sekolah. Pada Muktamar NU 1994, Soeharto diduga menekan agar Gus Dur tak terpilih kembali sebagai ketua pada tahun 1995 sampai 1996. Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri dan bertemu Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa dan dianggap sebagai pertemuan bersejarah karena keduanya berasal dari latar belakang Islam yang berseberangan. Trio Amin, Mega, dan Gus Dur kemudian menjadi tokoh yang bersegani. Meski Gus Dur menyebut mereka tak punya alias formal, ada satu hal yang sama yang ingin mereka tuju, yaitu reformasi. Cita-cita itu akhirnya terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Pada 23 Juli 1998 berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai partai berhaluan NU di era pasca Orba. Sejak pendirian PKB, banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur menjadi presiden. Optimisme ini akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden. Ada beberapa kebijakan yang menjadi highlight dari pemerintahannya. Ia misalnya meminta TPA yang melarang Marxisme, Leninisme dicabut. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Ia juga membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sayangnya dinamika politik membuatnya harus mengalami ketegangan dengan DPR. Ia pun mengeluarkan dekret, salah satunya untuk membubarkan MPR dan DPR, sehingga Gus Dur digusur dari jabatannya sebagai presiden. Ia harus menghadapi pemecahan di internal PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gus Dur harus terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya. Setelah keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar mengambil alih PKB. Lama-kelamaan, kondisi fisik Gus Dur semakin tak prima. Akhirnya pada 30 Desember 2009, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Terlepas dari beragam dinamika yang muncul akibat kiprahnya, perlu diakui bahwa Gus Dur telah memperoleh banyak catatan penting sejarah di negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.